Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi dengan Faiz Vlog. Sore-sore ini kita jalan-jalan sore ke Blok M. Saya mau lihat-lihat kamera Blok M. Ya, saya kan. Kali aja ada yang murah-murah. Oke, teman-teman, sambil jalan-jalan, sambil ngikutin jalan-jalan sore Jakarta. Ini kita ada di Jalan Pramuka, ke arah Blok M. Saya mau diskusi mengenai kamera yang saya pakai. Saya menggunakan Brica B Pro 5 AE 3S. Saya beli Januari kemarin, awal Januari, itu harganya 1,6 juta. Itu 1,6 juta. 1,100 juta. Mungkin sebagian teman-teman yang bisa bilang itu mahal ya. Ya benar juga, mungkin iya juga sih, ada toko yang menjual lebih murah, toko online mungkin kelihatannya lebih murah. Cuma saya tipikal orang yang nggak begitu nyaman beli online. Saya lebih suka beli offline. Kemudian juga belinya juga di Blok M. Ya tahu sendirilah, Blok M lebih mahal lah daripada ke Mangga 2. Oh, semangat. Cuma ya kalau saya harus ke Mangga 2, males banget. Waktunya, macetnya belum. Jadi ya udahlah, adanya di Blok M ya udah beli aja. Ini saya baru tumben kali ini punya action cam, karena memang sebetulnya saya udah lama kepengen bisa ngevlog gini. Sebetulnya sih pengen punya kenang-kenangan, atau bisa, kadang-kadang saya ngelihat sesuatu yang menarik tapi saya pengen bisa ngerekam. Pakai handphone kan susah ya. Bisa sih sebetulnya ada strapnya, cuma saya nggak nyaman ada handphone nyantel, kalau jatuh handphone satu-satunya. Oke teman-teman, jadi kita bahas mengenai Brica B Pro AE 5S nya. Menurut saya worth it lah, cukup untuk budget 1,6 juta, itu menurut saya worth it. Ya mungkin kalau yang punya budget banyak jadi nggak worth it. Yang punya budget banyak ya udah ada GoPro Hero 11 yang udah canggih banget, itu jadi nggak worth it. Tapi kalau buat saya yang budgetnya pas-pasan, ya jadi worth it lah. Saya suka di Pro ini mudah digunakan. Ya ada beberapa setting yang mesti saya harus pelajarin dari youtuber lain, karena udah banyak sih YouTube yang review Brica B Pro 3S AE 3S ini. Jadi saya tinggal lihat YouTube teman-teman itu review detail banget. Ya saya tinggal ikutin mana yang paling cocok dengan selera saya. Nah, ketika sudah sekali ya udah gampang kok. Hanya itu aja, karena benar-benar baru pertama ya, saya harus nyontoh dari yang udah ada aja. Lebih mudah buat saya lah. Kemudian yang saya suka itu paket pembeliannya itu udah komplit, mountingnya tuh komplit. Udah dapat yang buat anti air tuh, yang buat nyelam, dan udah dipakai juga di video saya sebelumnya.
Udah ada, saya bawa nyelam di kolam renang. Oke lah, buat saya cukup. Cuma ya harganya ya memang masih saya jangkau ya, so-so lah, nggak begitu banyak yang bisa saya, ekspektasi saya nggak bisa terlalu tinggi dengan hasil videonya. Ya mungkin untuk bisa dilihat hasil-hasil videonya ada beberapa memang saya nggak nyaman dengan warnanya. Ini yang saya nggak sukai dari Bricabe Pro ini ya. Itu hasil warnanya tuh over. Pohon-pohon itu hijau itu jadi hijau banget, bahkan ke arah kuning. 3 warna yang saya tandai itu jadi over banget. Hijau, merah sama biru kalau nggak salah. Kuning juga, kuning orange. Itu jadi over. Terutama, apalagi kalau benda yang kesorot matahari. Warnanya saya nggak suka banget. Nggak natural, saya pengennya bisa natural. Tapi ya dengan kamera harga 1,6 ya memang ya harus bisa diterima lah. Paling untuk warna saya mainin di editor aja. Itu pun jadi yang lain ikut-ikutan gelap. Karena saya misalnya acuannya ke warna hijau gitu. Untuk mendekati ke natural, warnanya saya kurangin. Tapi jadi warna-warna yang lain ikut-ikutan gelap, ikut-ikutan nggak jelas. Dan biru kayak saya perhatiin ya, hijau itu untuk pepohonan itu jadi nggak natural, sangat nggak natural. Kemudian biru nih warna taksi bluebird itu jadi aneh. Maaf ya teman-teman, saya juga emang lagi agak flu, batuk. Kita di arah Tebet, Manggarai. Kemudian saya yang kedua yang saya tidak sukain itu, ini nggak tahu nih, mungkin ada masukan dari teman-teman. Untuk pengambilan gambar itu kan perekaman saya menggunakan resolusi 1080 30 fps. Sebetulnya saya lebih suka yang 60 fps, 1080 dengan 60 fps. Itu gambarnya lebih smooth. Walaupun mungkin nggak bisa dibilang smooth juga, tapi lebih smooth dari 1080 30 fps itu lebih smooth lah. Hanya saja satu, memang filenya kan gede, nggak masalah sih sebetulnya. Tapi yang saya saya bikin jadi sebel itu ketika awal start ngerekam itu gambarnya patah-patah, sempat berhenti jalan gitu beberapa detik. Yang kalau ada yang nanya kalau cuma berapa detik, bukan itu masalahnya. Saya sengaja setting untuk rekaman itu dengan loop. Loop itu setiap 3 menit dia akan stop rekam dan start lagi. Tujuannya supaya file saya nggak terlalu gede
Jadi saya lebih mudah untuk transfer ke komputer, ke PC, ke laptop, atau ke handphone. Filenya nggak terlalu besar. Supaya filenya nggak terlalu besar. Nah, artinya setiap dia ngawalin perekaman akan terjadi hal yang sama. Itu yang saya sebel gitu. Ya kualitas gambar ya so-so lah. Kalau katanya untuk sekedar punya kenang-kenangan, ya cukup sih. Buat kelas harga 1,6 ya wajar lah. Gak banyak yang bisa kita harap-harap untuk kayak mendekati kayak TV. Jadi ya udah, adanya ya seperti itu ya terima aja. Cuman saya kalau ada teman-teman yang bisa ngasih saran supaya lebih mendekati natural, mungkin ada settingnya yang saya belum tahu, yang saya belum nemu di YouTube, bisa tolong di-share. Macet bener ya Tebet ya, Supomo ke Sarjun, Supomo. Ada apa sih? Jadi gitu teman-teman, kalau pertanyaannya worth it untuk kelas harga 1,6 juta, misalnya kita punya budget cuma 2 juta lah ya misalnya ya, worth it lah. Enaknya ya kayak gini, bisa apa namanya, pakai power bank untuk kalau mau jalan jauh, pakai power bank. Kalau pakai baterai itu ngerekam itu cuma 1 jam. Dan kalau kita menggunakan wifi itu saya tes waktu itu cuma setengah jam baterainya. Karena saya nambah beli online untuk baterai, terus chargernya. Ini yang bikin macet nih. Ngapain sih dia parkir sini nih? Mogok ya, sianan deh. Sabar ya bang, ini cukupan kok, worth it, cukupan nih secara gambar. Kalau ada yang nanya misalnya, kira-kira nyesel nggak sih? Enggak nyesel, bagus kok, cukup lah. Tergantung kita kan ngomong standar bagusnya kayak apa gitu. Kalau mau yang bagus banget ya kita kan semua pengennya bagus banget sih, iyalah pasti gitu kan. Tapi ya tergantung budget kita semua lah, budget kalian. Karena yang saya tahu itu GoPro 10-11 itu harganya masih di atas 8 juta. Kemudian untuk apa namanya tuh yang baterainya merah, Insta yang One RS Twin Series itu juga masih di atas 8 juta. Kalau nggak salah ya saya baca itu 8 jutaan, masih nggak jauh beda, lebih murah sedikit kok dari GoPro 10 dan 11. Kemudian DJI kalau nggak salah tuh 5 jutaan, hampir 6 juta. Itu kelas-kelas bagus yang kamera yang hasilnya lebih bagus lah. Sekitar segitu. Kan kalau DJI itu juga udah
paketnya udah komplit, udah bawaannya udah banyak. Kalau GoPro masih harus beli perintilannya lagi, harganya juga nggak ada yang murah. Jadi ya udah, kalau segini aja cukup, tinggal kita mainin di editor aja, dimana yang paling maksimal dan yang sesuai selera kita. Oke teman-teman, mungkin itu aja reviewnya dari saya yang saya sebagai pemakai selama 2 bulan ini. Kalau ada masukan, ada kali settingnya bisa menyamai GoPro kali, tolong ditulis di kolom komentar supaya saya juga bisa lebih baik dalam pembuatan videonya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya, tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, Faiz Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.